warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah kelas 6? Tetap semangat. Jumpa lagi dengan Ustazah di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif. Nah, kali ini Ustazah akan mengajak antum untuk mempelajari cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Sebelumnya, mari kita simak video berikut. Kan vegetatif buatan berarti perkembangbiakan dengan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan antara lain 1. Dengan cara mencangkok. Perhatikan tahapan berikut. Pertama-tama, kupas kulit dan kambiumnya. Berikutnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Terakhir, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, selesai. Tinggal kita tunggu munculnya tanaman baru. 2. Dengan cara stek batang. Pertama, potonglah batang pohon. Misalnya pohon singkong. Potong dengan bentuk meruncing, kemudian masukkan bagian runcing ke dalam tanah. 3. Dengan cara merunduk. Langkah pertama, rundukkan cabang batang tanaman. Kemudian, tanam cabang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Lalu, potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. 4. Dengan cara okulasi atau menempel. Pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Berikutnya, iris kulit batang yang sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Kemudian, irisan ditempel pada batang yang akan ditempeli. Terakhir, ikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. 5. Dengan cara kopulasi atau menyambung. Pertama-tama, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1. Lalu, potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Setelah itu, sambungkan batang tumbuhan 1 dengan batang tumbuhan 2. Ikatlah batang kedua tumbuhan tersebut. Satu lagi cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan adalah dengan cara kultur jaringan. Coba anak Ustazah diskusikan dengan teman atau dengan orang tua atau dengan informasi dari internet, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan tadi. Anak Ustazah, coba antum amati tumbuhan yang ada di sekitar rumah antum. Pilihlah satu tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Praktikanlah cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang sesuai dengan tanaman tersebut. Kemudian peliharalah dan amati selama 2 pekan. Lalu tuliskan hasil pengamatan antum dalam bentuk laporan hasil pengamatan. Pernahkah anak Ustazah membuat laporan hasil pengamatan? Penyusunan laporan hasil pengamatan terdiri dari 5 tahap. Coba anak Ustazah dengarkan teks laporan hasil pengamatan berikut. Laporan pengamatan semut. Judul: Pengamatan semut. Waktu: Jumat, 14 Februari 2018. Tempat: Rumah Salman. Nama pengamat: Salman dan Jono. Alat dan bahan: kaca pembesar. Hasil pengamatan. Semut adalah hewan serangga memiliki banyak jenis. Semut dikenal sebagai serangga sosial karena hidupnya berkoloni dalam sarang-sarang yang teratur, beranggotakan ribuan semut. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut penjaga, semut pejantan, dan ratu semut. Ukuran tubuh semut relatif kecil, tapi ia mampu menopang beban dengan berat yang jauh lebih besar dari berat badannya sendiri. Tubuh semut terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Semut memiliki 2 antena di bagian kepala. Pada beberapa jenis memiliki sayap pada punggungnya.
Semut memiliki kerjasama yang tinggi satu sama lain. Walaupun memiliki penglihatan yang buruk, mereka menggunakan antena sebagai alat berkomunikasi satu sama lain. Semut selalu terlihat berjalan beriringan, saling bekerja sama untuk menemukan makanan, kemudian membawanya ke sarang. Kesimpulan, semut adalah termasuk hewan serangga yang berukuran kecil tetapi kuat menanggung beban. Semut hidup berkoloni dan memiliki kerjasama yang tinggi. Mbak Ananda tulis ide pokok atau informasi penting dari teks laporan yang Ustazah bacakan tadi. Luar biasa ya nak kerjasama yang dilakukan oleh semut. Bisa ya nak kita membangun kerjasama dengan teman-teman kita seperti yang dilakukan semut. Nah, negara kita juga melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN yang lain karena setiap negara ASEAN memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda. Coba anak Ustazah diskusikan dengan teman atau dengan orang tua atau melalui informasi dari buku, surat kabar, peta atau internet dan sumber lainnya mengenai potensi ekonomi yang lainnya dari negara-negara ASEAN. Selain dari yang terdapat pada bahan literasi berikut. Tulis jawaban antum pada tabel berikut. Nah, anak Ustazah, coba anak Ustazah ingat kembali apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Kita sudah mencoba mempraktekkan mengembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Anak Ustazah, ketika kita sudah mencoba menanam sebuah pohon, itu adalah ladang pahala bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, tak seorang muslim pun yang menanam pohon, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi pahala sedekah baginya. Dan apa yang dicuri orang lain akan bernilai sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak seorang pun yang menguranginya, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Dan kita juga tadi sudah membuat laporan hasil pengamatan. Nah, dalam hal ini antum tidak boleh membuat laporan yang mengada-ngada karena itu termasuk sebuah kebohongan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 15 sampai 17. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggap remehnya, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang yang beriman. Nah, Ustazah, itulah akhir pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.